Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah pertemukan kita dan Allah mensucikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di tempat yang lebih mulia lagi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mudakarah bahasanya tentang fikih, yang bagus kalau kita perkenalan dulu. Sebelum ini perdana. Jadi ngarang ulun Haji Fakhrurazzi bin Ilham At-Tabrani. Fakhrurazzi bin Ilham At-Tabrani asli orang Batu Mandi, orang Banjar. Batu Mandi Balangan. Cuma ulun lawas di Bogor dari 2006. Jadi lawas di Bogor di Banjarbaru baru bulan Juli tadi. Juli tinggal di Gunung Manggis di Komplek Benawaraya dekat Pondok Yasir. Tinggal di sana anak memeraki Mintuha di Gunung Paikat. Itu lain orang Jawa, dia orang Banjar. Orang Banjar asli. Ada lawas di Bogor aja. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam min naf'a bi ulumihi wa bi ulumina fid darain amin. Halaman 1. Jadi kitab yang kita pelajari ini adalah kitab fikih berbahasa Melayu yang dikarang oleh salah seorang ulama, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sudi bin Kiai Haji Muhammad Ramli bin Mamaki, adik daripada Kiai Haji Mahfuz Amin berdiri Pondok Pesantren Nurul Amin Mamaki Merabai. Guru Muhammad Sudi ini pernah jadi mudir di Yaumi generasi ketiga atau keempat. Jadi beliau mengarang kitab ini pada tahun 1389. Kalau hitungan kita ini sudah 55 tahun yang lalu si Jenma mengarang kitab ini. Walaupun ringkas, tapi bisa untuk sebagai panduan fikih kita. Fikihnya itu hanya terdiri dari fikih ibadah. Sebab fikih ini dia ada 4 komponen. Ya, kita fikih apa saja di dalam bahasa Arab itu terbagi jadi 4. Ada fikih ibadah. Yang kedua, bagian yang kedua fikih muamalah. Yang ketiga fikih munakah yang berhubungan dengan nikah ahli waris. Kemudian yang keempat adalah fikih tentang jinayah, kriminalitas dan kriminal. Diakhiri tentang masalah perbudakan. Nah, yang kita bahas ini dan kitab ini hanya membahas masalah fikih ibadah. Fikih ibadah itu terdiri daripada masalah air, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu fikih ibadah. Dan itulah yang dikarang oleh
Datuk Keramaian juga dalam kitab 9 Mu'tadid itu fikih ibadahnya, ibadah yang membahas tentang masalah salat, masalah apa lagi, puasa, zakat, dan juga haji, rukun-rukun Islam itu. Nah ini walaupun ringkas, tapi insya Allah kita akan bermudakarah atau mempelajari kitab ini, mudah-mudahan sebagai panduan dan memperbaiki daripada ibadah kita. Nanti sebelum isya atau setelah kajian kita adakan tanya jawab, mungkin ada yang menjawab. Jadi kalau belum kamu menjawab, kita jawabkan. Kalau yang ada jawab, kita cari referensinya dan cari jawaban yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, kata pengantar. Mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan berkat taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillah saya dapat menyusun sebuah risalah kecil yang saya namai dengan tangga pelajaran ibadah. Jadi ngarannya kita ini tangga pelajaran ibadah. Jadi semoga kiranya risalah yang kecil ini dapat menjadi tangga untuk meningkat kepada pelajaran ibadah yang lebih tinggi. Sebab Sidin menulis di sini ringkas saja. Nah kita nanti jelaskan mungkin yang agak lebih mendetail sedikit, sehingga ada masalah-masalah yang ingin kita jelaskan itu bisa kita jelaskan, ataupun ada yang perlu ditanyakan nanti kita bisa tanyakan. Jadi sebagai wasilah atau perantaraan kitab ini untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih besar lagi. Yang paling besar kita memahami paling 9 tadi. 9 tadi sekarang sudah ada yang bersyarat. Guru, tuan guru, besar, aja besar. Ading daripada guru baru. Jadi Sidin sudah ada mensyarahkan daripada kitab 9 tadi. Itu lumayan besar, mungkin 14 jilid, 14 juz yang Sidin syarahkan. Dan di samping itu saya harapkan kepada bapak-bapak yang alim bagi budiman, kalau sekiranya dalam risalah kecil ini ada terdapat kesalahan-kesalahan dalam susunan kata-katanya, lebih-lebih lagi bila salah maksud dan tujuannya, sudilah kiranya memberi teguran agar dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Jadi sebagai tawaduknya beliau nih, ya, tawaduknya beliau minta dikoreksi kalau ada salah, minta ditegur kalau ada penulisan yang salah. Insya Allah penulisan beliau ini nyaman aja dipahami. Karena orang Belanda bahasa Melayunya ada kental benar, ada kayak Melayu Malaysia. Terima kasih Pemangki 1 Sya'ban 1389 Hijriah. Ini berapa? 1444. Jadi 1340 kan? 400 ya, 1444 kurang 1389, 55 tahun Sidin mengarangnya. Sidin meninggal 1416 Hijriah, jadi 28 tahun yang lalu Sidin meninggal. Awas Rasul haji itu tuan guru Kiai Muhammad Sudi. Dari guru Sudi, guru Abah Haji lah ya. Guru Sudi yang di Pamangki, ading daripada pengasuh pesantren Ibnu Amin Pamangki sana. Pendahuluan hukum Islam, atau kita sebut istilah hukum syara.
Sebab kenapa pembahasan ini di awal disebutkan? Sebab di dalam aktivitas kita sehari-hari tidak luput daripada hukum syara atau hukum Islam ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas yang kita lakukan, pasti ada daripada hukum syara yang lima atau hukum Islam yang lima. Tinggal kita hendak melakukan yang mana gitu. Atau kita bisa menilai, itulah ukur daripada gawian kita, ucapan kita, perilaku kita itu daripada 65 ini. Nah, hukum Islam itu ada 5. Yang pertama adalah fardu atau wajib. Wajib atau fardu itu pasti ada. Baik itu ibadahnya ataupun itu adalah kewajiban kita sebagai manusia, kewajiban kita sebagai seorang suami, kewajiban kita sebagai seorang istri, itu ada namanya wajib di dalam Islam atau dalam syariat. Kemudian yang kedua ada sunat. Ada gawian kita itu disebut dalam syariat, di dalam Islam namanya sunat. Sunat kayak sembahyang, sunat itu kan untuk ibadah dulu, untuk ibadah. Nah, yang memang zatnya itu ibadah, sembahyang, puasa, sedekah. Nah, yang lain-lainnya gimana? Yang sunat mungkin menolong orang lain bisa dikategorikan. Kemudian yang ketiga haram. Ada aktivitas kita itu di hukum Islam itu namanya haram. Nanti definisinya akan dijelaskan masing-masing. Kemudian yang keempat makruh. Dan yang kelima harus ataupun mubah. Jadi kalau kita mulai bangun guring sampai guring itu ada 65 ini pasti ada. Bangun guring, kemudian kita baca doa sunat ya. Nah, kemudian ketika kita bangun guring keluar dari kamar masuk ke WC, sebelum masuk WC kita berdoa langsung daftar. Nah, kemudian ketika kita masuk WC kaki kiri sunat. Nah, kemudian aktivitas kita buang air kecil, buang air besar itu perkara mubah ya. Kalau tak gawin makruh masuk kaki kanan ketika masuk WC jadi gawin makruh jadi ya. Nah, membawa Quran misalnya dalam WC jadi haram kan. Nah, jadi ada aja yang daripada namanya tidak akan luput daripada perkara hukum Islam atau hukum syar'i. Nah, sehingga supaya apa ada diatur. Hidup kita ada diatur di syariat. Kalau ada semau-mau orang untuk bertindak dengan hawa nafsunya kalau tidak ada aturan. Ya, orang naik kendaraan juga kalau ada aturannya seanaknya juga. Nah boleh juga apa? Nabrak orang misalnya ada pelanggar, ada istilah apa? KUHP-nya. Ya, ada dikasuskan akan hancur negara yang lain. Islam itu juga agama kita ada yang mengatur supaya apa? Jiwa seorang mukmin ini itu di bawah lingkup daripada syariat. Ada semena-mena tentang hawa nafsu dan keinginannya. Kalau ada hancur agama ini gara-gara ada hukum Islam. Fardu terbagi dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Nah, fardu ain, apa itu fardu ain? Definisinya fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Itu namanya fardu ain. Fardu ain sesuatu amalia, suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh siapa? Pertama orang Islam. Syaratnya orang Islam. Kalau bukan Islam, dia tidak wajib. Sembahyang.
orang Kristen atau orang non Muslim wajib nggak disembahyangkan? Kenapa? Sebab dia sudah tidak termasuk syarat untuk mengerjakan yang fardu ini. Di antara syaratnya adalah Islam. Nah terus kalau dia apa? Di akhirat berarti karena dituntut? Nah, bukan tidak dituntut. Sebab yang pertama, ketika dia tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak meyakini bahwa Allah adalah zat yang wajib disembah, maka itu sudah ganal benar dosanya. Sedangkan sembahyang itu adalah bagian daripada bentuk kehambaan seorang hamba kepada Allahnya. Kenapa? Sebab dia sudah masuk di kawasan Islam. Orang yang masuk di kawasan pondok, ketika dia mendaftarkan diri untuk menjadi santri misalnya, dia akan terikat dengan peraturan. Ada sembahyang, ada bawa HP, ada bawa rokok, ada bawa izin tapi semena-menanya, keluar tanpa izin. Kenapa? Sebab terikat dengan peraturan tadi. Begitu juga ketika orang non Muslim, adakah dia terikat dengan hukum Islam? Tidak terikat. Syaratnya tidak terpenuhi. Beda dengan orang Islam, ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dua kalimat syahadat, ataupun dia sudah dilahirkan dalam keadaan Islam, maka hukum-hukum Islam yang 5 itu akan membawahi, mengatur daripada kehidupannya. Sehingga ketika dia sudah balik nanti, sudah dewasa, maka kehidupannya itu tidak lagi sekehendak dia. Ada pengaturannya, ada hukum yang menjadi acuan dia dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, jadi wajib atau fardu ain ini perkara yang wajib digawi oleh setiap orang Islam. Orang Islam yang mana? Yang balik. Orang yang sudah balik. Nah, orang balik ini adalah standar kedewasaan dalam agama. Untuk laki-laki baik dengan umur 15. Kalau dia sudah bermimpi, kapan dia bermimpinya sehingga keluar mani, pada saat itulah dia dianggap dewasa. Atau bahasa lainnya dalam kitab balik. Perempuan 9 tahun ataupun dia sudah mengalami haid. Mengalami haid. Maka kalau sudah balik seperti itu, ada kewajiban fardu ain yang harus dilakukan. Kemudian kalau dia balik Islam, balik, dan juga syarat berikutnya adalah berakal. Ada orang Islam kemudian balik tapi ada berakal, ada wajib. Kalau ada wajib tidak ada tuntutan. Makanya ketika kita melihat daripada orang-orang yang diangkat oleh Allah akalnya karena gila, dia tidak ada dosa sebenarnya. Maka ada kalau kita malah menghina dia, ada kalau kita menganggap dia itu lebih hina dari kita. Salah kita. Siapa tahu dia adalah walinya Allah. Dia tidak ada dosa. Tidak boleh kita meremehkan orang yang akalnya diangkat oleh Allah, apalagi dia dari kecil misalnya. Ya. Jadi siang tadi belum beli dari minum sengaja. Ada orang menyinggahi lagi ya, umur 30 ya mungkin agak kurang lah kita. Soalnya yang dikawainya mainan yang anggang minta angkat kok ulin sini. Ya kan orang itu mengawai sehingga itu kan nah ulinnya itu dasarnya ya biasalah orang yang agak kurang ya pakaiannya baru nggak terurus tapi dia nggak ganggu itu nyambung aja masih panjang benar ulin ya itu kepada nggak turun lah. Nah gitu. Dan orang yang seperti itu ketika akal diangkat oleh Allah, dia punya kelebihan tersendiri. Kenapa? Tidak ada taklif, tidak ada beban bersyarat. Sebenarnya ada wajib, ya kan? Puasa ada wajib, kenapa? Kalau akal kan memang betul. Mungkin di Islam gitu kecil, mungkin Allah balik lebih daripada atas bawah bajingan kan. Nah, akalnya ada. Jadi ketika akal diangkat berarti tidak ada kewajiban untuk melaksanakan fardu ain. Orang itu bersih. Nah, cuma kitanya tinggal menyikapi kehidupan.
Kalau mengganggu ya kita bisa menghindar, tapi kita tidak menganggap dia itu hina. Nah, contoh para doa ini apa? Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan lain-lain. Itu fardu ain. Selain dari itu misalnya kayak apa? Kayak seorang suami, kewajiban dia untuk menafkahi daripada istrinya, itu kewajiban. Nah, kewajiban. Belum lagi untuk pakaian yang sudah diberi bini setahun juga wajib memberikan pakaian dengan bini. Tergantung kemampuan kita, kadang mesti harus melarang 1 jutaan 2 juta sama aja ya kemampuan kita. Tapi kewajibannya memang 2 kali dalam setahun. Nah, membelikan dan menukarkan bini itu baju. Nah, kalau menukar sama ya Pak, duitnya dari kita ya sama saja juga. Tapi kalau yang nukar sama, jika di Shopee misalnya duitnya sama kita lain. Kalau duitnya sama, ini duit kita. Udah, mau banyak, nukar baju lah. Mana? Ini harganya berapa? 300, kita yang duitnya. Berarti ya sudah, kita kewajiban kita. Nah, memberi makan nih, kewajiban kita. Fardu ain. Kenapa? Ya karena kita sudah terikat dengan suami istri, kewajiban kita. Nah begitulah, banyak lagi untuk yang fardu ain. Supaya maka kita ini ada tanggung jawab di dalam ibadah ataupun dengan makhluk itu. Atau istilahnya hablum minallah dan hablum minan nas itu terjadi. Ya. Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal sama. Dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakannya, maka yang lainnya tidak berdosa. Contohnya membalas salam, Assalamualaikum. Beri salam kan sunat, menjawabnya wajib. Jadi ketika yang di rumah atau yang di sini misalnya orang beri salam, saya ikutnya jawab, berarti yang lain sudah kada berdosa lagi. Tapi namun banyak pahalanya yang menjawab lah. Nah ini yang memborong salam dia. Sembahyang jenazah bagi payah kita. Saya ikut aja, CRT ada yang meninggal misalnya di RT kita. Si dia suratan yang menyelenggarakannya, si dia yang memandii, si dia yang memahami, si dia yang membayangkan. Orang lagi sibuk kenapa? Sibuk lagi haulan dulu misalnya, mutlakan. Misalnya ada yang meninggal, kita suratan di sini tak tahu ya Pak. Menunggu kalau bau ya kalau. Maka ketika 1 orang saja atau 2 orang saja yang mengerjakannya, maka yang lain sudah gugur. Itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Sama dengan sembahyang jamaah misalnya dalam mazhab kita, Syafi'i, sembahyang jamaah itu fardu kifayah. Jadi 2 orang saja yang mengerjakannya. Sembahyang jamaah mungkin seorang saja tolak. Kelihatan jin malaikat. Ini banyak 2 orang untuk berjamaah. Nah itu fardu kifayah. Dalam hukum Islam atau hukum syarak ada istilah yang seperti itu. Kemudian sunat. Sunat apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Gerbiannya kalau gawi berpahala, tapi kalau tidak dikerjakan kan ada berdosa. Cuma ada banyak penghujungan. Istilahnya gini, untuk yang wajib, yang fardu itu modal. Kata Imam Ghazali dalam Bidayah Hidayah, itu modal. Karena kalau ditinggal modal juga. Sedangkan yang sunat ini ujungannya, ya, keuntungannya. Nah, jadi kalau mau dapat untung, maka dia harus banyak mengerjakan yang sunat. Nah, makanya dalam hadis qudsi disebutkan, yaqulullahu ta'ala wa ta'ala, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna
bimisli ada'i maftaratu alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu saffahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu biha wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bagi Nabi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya mutaqarribun." Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh orang yang ingin bertakarrub kepada Allah melebihi daripada apa yang aku lakukan kepadanya. Bimisli ada imaftaratu alaihim. Jadi karena yang menyaingi genarnya pahala itu melebihi daripada yang fardu. Jadi yang fardu harus digawi dahulu. Jadi yang fardu. Kadang-kadang kita sembahyang tarawih sebanyak-banyaknya, tapi maghrib tidak sembahyang, ada yang terima tarawih. Biar pianan semalaman sembahyang tahajud, tapi subuh malam sudah kali digawi apa? Ada apa? Modal. Jadi hadis yang berikutnya, wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidak senantiasa seorang hamba itu dia bertakarrub beribadah kepadaku dengan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi mahabbah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang senantiasa sembahyang sunnah itu kata Imam Nawawi Al-Bandani, kalau yang fardunya sudah lengkap. Kalau yang fardunya sudah digawi, apa kalau enggak sunat aja banyak? Di mana beli keuntungan kalau modal kadang-kadang? Modalnya berhutang, habis saya untungan kita, kan? Sampai yang fardunya ada digawi, biar banyak yang sunat. Sembahyang subuh ada digawi deh, biar 1000 rakaat sembahyang sunat kada kaum lawanan mana? Nang wajib itu. Makanya nang sunat cuma nambah lawan nang wajib itu kalau ada nang tambahan nang kada apa nang rusak daripada nang fardu nang kada kita sadari ya untuk melengkapi. Kalau nyata-nyata ada digawi, nak menambah mana ya Allah? Ada tambahannya. Kalau mengganti kendaraan sepaknya ada di lampunya nang besar. Itu sedikit aja apa, tapi kamu mau berjalan mesinnya itu masih bagus karena itu adalah fondasi pertama untuk kendaraan. Kalau berjalan itu apa? Mesin bagus, ada minyak, kan? Kendaraan, tapi ketika ada lampu besar kalau aja, kembali sepapak masih ada. Itu juga kalau nang wajib itu digawi, ada ketinggalan entah itu tasbihnya kurang misalnya kan, sunat akadnya ada tagawi kelupaan misalnya, kalau jadi ditambah dalam sunat. Tapi kalau nang wajibnya ada ya, mesin dan minyaknya ada dari kendaraan, biar sepak melarang biar asli bukan. Ada orang yang berjalan, kalau berjalan. Nah, jadi nang wajib itu pasti akan kita gawi. Jadi nang sunat yang maulah Allah berikan mahabbah itu kalau nang wajib sudah digawi. Orang nang wajib sudah digawinya, nang sunat kemudian diteruskan digawi, timbullah mahabbah daripada Allah kepada hamba tersebut. Kayak mahabbahnya Allah, fa idza ahbabtuhu, ujar Allah, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, kuntul ladzi sam'ahul Sab'abul ladzi yasma'u bihi, aku yang akan menjaga daripada pendengarannya. Jadi pendengarannya itu kadang lagi digunakan untuk yang maksiat. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, aku yang menjaga daripada pandangannya untuk melihat hal-hal yang ada kekaruan, hal-hal yang membuat Allah tidak ridha, hal-hal yang membuat Allah Ta'ala murka. Macam-macam. Kalau zaman Nabi dahulu kalau mata itu maksiatnya harus keluar daripada rumah. Wah ini kan HP,
Dikira santri bulik daripada pondok di rumah jadi kamar aja, buat aja nggak ada. Otak 200 giga persiapan dan liburan. Kita kuitannya kusnuzon juga mau anak aslinya belajar terus ya. Padahal itu namolah kita sebagai guru usaha-usaha di pondok itu merasa terkecewakan. Kenapa? Awal-awal kita mulai daripada awal tahun ajaran awal dia masuk mengkodok mentarbiyat mendidik dia hanya diracuni dalam 20 atau 15 hari aja. Jadi kerjasama itu perlu antara guru dengan orang tua. Jangan sampai kita lama-lama mendidik. Kenapa? Boleh ke pondok di riset bahasa, di riset ulang. Tinggal kuliah, target lagi, semangat lagi, motivasi lagi, supaya rajin belajar, supaya mengantuk di kelas, supaya semangat untuk beribadah. Gara-gara apa? Udah